Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardria Pramesti, NPM 2103101087 dari grup B sesi B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum modul 7, yaitu mengenai adsorpsi isotermal. Adsorpsi merupakan suatu gejala permukaan di mana terjadi penyerapan atau penarikan molekul-molekul gas atau cairan pada permukaan adsorben. Adsorben merupakan suatu media penyerap, sedangkan adsorbat adalah substansi yang terserap. Jenis-jenis adsorpsi ada dua, yaitu adsorpsi kimia dan adsorpsi fisika. Adsorpsi kimia terjadi karena adanya gaya-gaya kimia yang diikuti oleh reaksi kimia. Pada adsorpsi kimia, hanya satu lapisan gaya yang terjadi. Adsorpsi ini menyebabkan terbentuknya ikatan secara kimia sehingga diikuti dengan reaksi kimia. Ikatan kimia yang terjadi pada adsorpsi ini sangat kuat, sehingga sulit dilepaskan kembali. Kemudian ada adsorpsi fisika atau dikenal dengan fisisorpsi. Adsorpsi fisika terjadi karena adanya gaya-gaya fisika. Molekul-molekul yang diadsorpsi secara fisika tidak terikat kuat pada permukaan, dan biasanya terjadi proses balik yang cepat, sehingga mudah untuk diganti dengan molekul yang lain. Kemudian ada adsorpsi isotermal. Isoterm absorpsi atau adsorpsi isotermal menggambarkan proses distribusi adsorbat di antara fase cair dan fase padat. Dalam sistem cair, isoterm adsorpsi menyatakan variasi adsorben dan adsorbat yang terjadi dalam larutan pada suhu konstan. Pada kondisi kesetimbangan, terjadi distribusi larutan antara fase cair dengan fase padat. Rasio dari distribusi ini merupakan fungsi konsentrasi dari larutan. Kemudian ada perbedaan adsorpsi dan absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan ion oleh partikel penyerap atau sorban. Proses absorpsi dibedakan menjadi dua, yaitu adsorpsi dan absorpsi. Dinamakan proses adsorpsi jika ion tersebut tertahan di permukaan partikel penyerap, sedangkan dinamakan absorpsi jika proses pengikatan ini berlangsung sampai di dalam partikel penyerap. Karena keduanya sering muncul bersamaan dalam suatu proses, maka ada yang menyebutnya sorpsi, baik adsorb maupun sebagai sorpsi yang terjadi pada zeolit maupun padatan lainnya. Selanjutnya ada macam-macam adsorben. Yang pertama ada adsorben polar. Adsorben polar mempunyai daya adsorpsi yang besar terhadap asam karboksilat, alkohol, alumina, keton, dan aldehida. Contohnya adalah alumina. Yang kedua ada adsorben nonpolar. Adsorben nonpolar memiliki daya adsorpsi yang besar terhadap amin dan senyawa yang bersifat basa. Contohnya adalah silika. Kemudian yang terakhir ada adsorben basa. Adsorben basa memiliki daya adsorpsi yang besar terhadap senyawa yang bersifat asam. Contohnya adalah magnesia. Syarat pemilihan adsorben. Syarat suatu adsorben yaitu memiliki luas permukaan yang besar dan memiliki porositas yang tinggi, sehingga memiliki kapasitas adsorpsi yang besar. Kekuatan mekanis yang baik serta ketahanan terhadap abrasi sangat penting, mengingat adsorben akan mengalami proses regenerasi berulang-ulang pada saat digunakan. Agar dapat memisahkan bahan dengan baik, maka adsorben harus memiliki kemampuan transfer massa yang baik. Selanjutnya ada desorpsi. Desorpsi adalah kebalikan dari adsorpsi, yaitu terlepasnya partikel adsorbat dari permukaan adsorben. Fenomena ini disebabkan karena proses adsorpsi terjadi secara fisika, sehingga menyebabkan ikatan antara adsorben dan adsorbat relatif lemah dan terlepas kembali ke dalam larutan dan permukaan adsorben. Kemudian ada isoterm Langmuir dan Freundlich. Isoterm Freundlich didasarkan pada terbentuknya lapisan tunggal molekul atau monolayer dari molekul adsorbat di permukaan adsorben. Selain itu, persamaan isoterm Freundlich menjelaskan bahwa permukaan adsorben bersifat heterogen, yang memiliki makna bahwa setiap gugus aktif di permukaan adsorben memiliki kemampuan mengadsorpsi zat yang berbeda-beda. Kemudian ada isoterm Langmuir. Isoterm adsorpsi Langmuir menggambarkan bahwa suatu adsorpsi mengikuti asumsi sebagai berikut. A. Adsorben dan adsorbat membentuk lapis tunggal. B. Adsorpsi terlokalisir. C.
Kalau adsorpsi tidak tergantung pada penutupan permukaan, D. Semua situs bersifat sama dan permukaan adsorben bersifat homogen. Dan yang terakhir, kemampuan adsorpsi molekul pada suatu situs tidak bergantung pada situs yang lainnya. Titrasi asam basa. Titrasi asam basa adalah proses penentuan banyaknya larutan dengan konsentrasi yang diketahui dan diperlukan untuk bereaksi secara lengkap dengan sejumlah contoh tertentu yang akan dianalisis. Prosedur analisis yang melibatkan titrasi dengan larutan-larutan yang konsentrasinya diketahui disebut titrasi volumetri. Dalam titrasi asam basa, titrasi melibatkan pengukuran yang seksama, volume-volume suatu asam dan basa yang tepat saling menetralkan. Titik akhir titrasi adalah titik di mana indikator berubah warna. Dengan memilih indikator secara seksama, titik akhir itu akan tepat berhimpit dengan titik kesetaraan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi adsorpsi isotermal, yaitu ada jenis adsorben, jenis adsorbat, temperatur, pH, waktu kontak, konsentrasi masing-masing zat, tekanan, dan pengadukan. Kemudian ada prosedur percobaan modul 7 ini. Yang pertama, siapkan 6 buah Erlenmeyer, bersihkan dan garingkan. Yang kedua, buat larutan asam asetat dengan konsentrasi N per 2 sebanyak 100 ml. 3. Buat larutan asam asetat dengan konsentrasi N per 4, N per 8, N per 16, N per 32, dan N per 64. Masing-masing sebanyak 50 ml dengan cara mengencerkan asam asetat N per 2. Yang keempat, masukkan masing-masing 1-2 karbon aktif ke dalam ke-6 buah Erlenmeyer yang telah disiapkan. Jangan lupa memberi tanda masing-masing Erlenmeyer. 5. Pada setiap Erlenmeyer, masukkan 50 ml larutan asam asetat dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Yang keenam, tutup semua Erlenmeyer, kemudian biarkan selama 1 jam sehingga tercapai kesetimbangan. Kemudian kocok Erlenmeyer secara periodik. Yang ketujuh, titrasi 10 ml asam asetat N per 2 dengan NaOH 0,1 N dengan indikator pp untuk standarisasi larutan asam asetat N per 2. Maka konsentrasinya dapat dihitung dari konsentrasi asam asetat yang telah standarisasi tersebut. Yang ke-8, setelah kesetimbangan tercapai, masing-masing larutan disaring dengan menggunakan kertas saring. Dan yang terakhir, filtratnya dititrasi dengan NaOH 0,1 N. Untuk filtrat yang pekat cukup gunakan 10 ml. Sedangkan yang encer gunakan 25 ml filtrat. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai modul 7. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.